Selamat datang kembali di Undercover bersama saya Karim Sujatmiko. Sekali lagi kita hidup di dunia yang sedang tidak baik-baik saja, apalagi akhir-akhir ini banyak sekali bencana alam, juga ada bencana sosial yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus berdamai. Nah, di episode kali ini saya kedatangan orang yang ya arek-arek gini aja sebenarnya. Toko dewe. Omaku sebelah kono. Penjaringan. Penjaringan. Kita sudah bersama Bapak Armuji atau biasa disapa Cak Ji. Terima kasih Karim. Wakil Wali Kota Surabaya. Ini Yes, saya tunggu sekali. Cak Ji, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sehat. Senang datang ke sini. Apakah benar? Ini pertanyaan pertama Cak Ji. Oke. Apakah benar COVID sudah mulai menurun? Bener. Benar Cak Ji. Kenapa kok nggak diumumkan kalau COVID sudah menurun? Yang mengumumkan secara nasional sebenarnya sudah. Pak Jokowi sudah mengumumkan sebentar lagi COVID ini sudah dikatakan epidemi. Oke. Ya ta? Artinya kayak awake dhewe saiki wis gak nggih masker kabeh enggak apa-apa. Oh, oke. Jadi Ini artinya penanganan COVID di Indonesia, khususnya di Surabaya, selesai. wih, gokil. Vaksin? Vaksin selesai lah. Gudir lah vaksin itu. Yes, ya. Masuk Surabaya rek. Orang-orang sing nolak-nolak vaksin ini, sing sampai ngantem Satgas. Sing nolak itu kan dek iku weden karepe dhewe. Ah. Disuntik wedi jarum cilik, njaluk jarum gede kan repot. Loh, kok malah njaluk jarum? Lah iya, Jarum super akhirnya. jarum super gak iso. Nggih. Pemkot dhewe mah cuma jarum cilik no. Nggih. Akhirnya semuanya berhasil divaksin Cak Ji ya. Divaksin semuanya. Warga-warga di daerah Surabaya tertentu yang menolak vaksin sampai berbondong-bondong itu gimana caranya Cak Ji akhirnya berhasil memvaksin mereka? Pemkot gimana caranya? Kita ada yang mungkin arek-arek nom-noman sing wedi suntik jane. Ini ana Satgas tangguh, Satgas yang arek nom-noman sing memberikan suatu edukasi, memberikan suatu penjelasan bahwa suntik vaksin ini nggak berbahaya, justru awakmu kebal terhadap yang namanya virus. Oke. Akhirnya gelem lah, sampai turun ke RW balik RW jemput bola. Jemput bola. Akhirnya Satgas yang Datangi semua. mendatangi mereka semua. Satgas sesuai dengan kira-kira komunitas seperti apa yang perlu harus dijelaskan, disesuaikan dengan kondisi dan realitas yang ada di lapangan. Oke, kan masyarakat semua lah, nggak Surabaya toh, tapi masyarakat terdampak COVID. Ada yang di PHK, ada yang bangkrut usahanya, ada yang jadi miskin. Kalau Surabaya sendiri, Cak Ji, seberapa ngedrop masyarakatnya setelah COVID dari pengamatan Pemkot? Namanya ini resesi dunia ini ya, semua sektor itu kena imbasnya kabeh. COVID, uang gak untuk metu, uang dibatasi ketemu, uang tidak boleh bebas untuk bergerak melakukan aktivitasnya, dodolan kain tuh tutupi dibatasi, dan semuanya akhirnya menjadi mereka ini benar-benar drop dan tidak bisa melakukan aktivitas. Tapi Pemkot, pemerintah Kota Surabaya mengedukasi dan memberi suatu jalan keluar. Salah satunya kita memberikan satu pelatihan, kita memberikan satu bantuan untuk yang sifatnya sosial, memberikan lahan pekerjaan meskipun itu belum secara keseluruhan. Paling tidak lahan-lahan tidur yang punya pemerintah kota digunakan untuk mereka yang kira-kira nanti bisa apa di sana digunakan. Lahan tidur ini maksudnya gimana, Cak? Lahan tidur, lahan yang dulu tidak dipakai. Oh, gitu. Jadi kayak misalkan kita punya rumah padat karya yang ada di sebelah terowongan Gubeng. Oke. Jalan apa ya? Jalan Viaduk. sebelah viaduk itu jalan apa ya? Nias. Jalan Nias. Ono potong rambut, ono cuci motor, ono kafe yang kiranya memang diberdayakan. Di beberapa tempat juga ya ono lahan tidur yang digunakan untuk nyetak paving. Oh, ini kene nyetak paving. Nyetak paving. Nyetak gol? Untuk nonton. Nyetak duit seneni ya. Oh, nggih. Jadi masalah. Peruri ya. Engko dikira pemalsuan uang, Pak. Ya, Cok. Jadi intinya Pemkot sudah berusaha untuk memberikan salah satunya bantuan pendidikan keprofesian gitu, Cak Ji ya. Sesuai dengan apa yang kira-kira itu nanti skill mereka bisa digunakan untuk menjalankan ini semuanya.
Betul. Soalnya ngene Cak Ji, kan nek misale arek nom-nom gak dikek kesibukan. Kelakuannya ku macam-macam nang Jogja ono klete. Wah. Kapan ono kabar gangster-gangster. Lah. Bener toh niku? Bener. Sempet masuk ke Pemkot juga isu Iya. gangster di Surabaya ini. Tawuran-tawuran arek cilik-cilik iku akeh. Arek cilik-cilik Cak Ji. Arek cilik-cilik sik SMP daerah lor-loran lho. Ya ampun. Iya. Lak ngene Mendarah daging ya, darah lor iki ya. lak ngene Jakarta ono Tanah Abang, Tanah Abang, ha? Surabaya ono Tanah Merah. Nah, iya lah. Lah itu mau lho. Cak Ji lho sing ngomong. Iya lho, memang kondisinya seperti itu. Artinya kita bukan menjustifikasi daerah tertentu tapi mengedukasi ojo ngono rek gak entuk. Oke. Dan memang realnya terjadi Cak Ji kan Realnya seperti terjadi. itu. Ya. Oke. Oh, ada penanggulangan nggak atau preventif atau pencegahan terhadap kerusuhan yang ada di Red Line tadi? Pasti. Tanah Merah. Jadi sekarang ini baik 5 Satpol PP dan bekerja dengan kepolisian operasi terus-terusan. Ketat ya sebenarnya. Ketat. Jam-jam tertentu, daerah-daerah tertentu, nongkrong-nongkrong tempat tertentu terus. Oke. Kita lakukan suatu patroli. Memang sebelumnya sesering apa terjadi kerusuhan tawuran di daerah utara ini Cak Ji? Sering ana wong lewat blayar titik dipendeliki. Begitu dipendeliki dipisi jancuk balik yo balik ditunjuki. Lho ini kan yo rono balik meneh nggawa koncone. Akhirnya gembyeng. Lho ini kan yo berat. Ya. Begitu situ tercederai ya toh koncone. Urunan kabeh gawe nambakno. Lho ini kan yo salah, jalan-jalan ini kan salah. Aku tak sambangi dhewe tau nyambangi kok sing meninggal iku. Oh Cak Ji pernah nyambangi korban kerusuhan iki? Tak takoni situ-situ, ya apa? Ceritanya ya mau pendelik-pendelikan. Padahal jane gak pendelik dhewe wong anjane motone rada pendul ngono jane pendelik lho kan repot. Ya. Oke Cak Ji, berarti sebenarnya kerusuhannya penyebabnya tidak penting. Gak penting. Mungkin karena tadi pengangguran atau nggak ada kesibukan. Jadi Iya. akhirnya delok wong motone dulu gak terima. Gak terima. Ya terlewat gak terima. Oke. Sekarang gimana keadaan setelah ada patroli gabungannya? Ya alhamdulillah sudah mulai nggak ada seperti itu dan sudah tidak terdengar lah hal-hal semacam itu. Oke, soalnya gabungnya sampai gangster. Wong tuane yo diceluki kabeh, sadarno iki anakmu, wong sik SMP, SMA, kelas 1, kelas 2 ya nabeng-nableki arek lah. Berarti ku bener-bener arek cilik ya Cak Ji. Gak ono Cilik. seniore ngono gak enak Cak Ji. Wah, Nah, si SMP karo SMA, SLTA lah. sik, nun sewu Cak Ji, yang disambangi Cak Ji yang meninggal tadi SMK. SMK. Ada SMK. Kurang sempat unas ya. Dorong waktu merono iku jarine waktu dek balik jangan mulai dicegah. Cegah disantapi yang ngono. Akhirnya ya wis out. Oke, out. Iki Cak Ji, aku penasaran niki isu sing menurutku sendiri iki sudah jadi rahasia umum nang Iya. Surabaya. Wong Surabaya nek kebegal Cak Ji. Oh kebegal. Nek misalnya kebegal atau pedan hilang, iku mesti dinteni nang Suramadu. Oh. Iku sempet nyampe gak kabar iki nang Pemkot Surabaya? Si dibegal iki ono loro lho. Oh iya. Misalnya kono tak begal lho, terus lempangan dibegal. Iku dijegal Cak Ji. Sergio Ramos jegal ya iki. Oh. Jegal Cak Ji. Itu begal ya. Sanes. Nek begal Begal di kendaraan bermotor ditodong, dijaluk, dirampas, langsung di larinya. Nah, iki rahasia umum Cak Ji. Mungkin Cak Ji aku jadi pertanyaan juga, apakah sampai kabarnya ke Pemkot? Nek ono koncoku pedane ilang wis pasti dicegat nang Suramadu. Sampai gak kabar iki? nyampe. Aku dulu kan sempat krungu sempat terus. Dan komunikasi karo pihak aparat, pihak kepolisian. Dan memang rosokan sepeda motor iki. Lah. Tanggap rosokan. Ya, apa dicukup mesin itu? Oh, dibongkar. Dibongkar cukup mesinnya ya toh. Batange diguak. Ada di gua kali. Di gua nang laut. Di gua yang laut, di gua di gua lah. Kan dicukup mesin itu. Ya melayune daerah lor-loran mana? Nyebrang tapi titik. Seberapa sering Cak Ji mendengar kabar? Lah iku ya aku mulai ket zaman sekolah di sini wis krungu lah, zaman kuliah wis krungu ngono-ngono iku. Wis ket biyen. Tapi kan Biyen. biyen durung ono jembatan Cak Ji. Nah, di sini ono jembatan ya ditembakno kapal tongkang iki paling. Mosok ero tongkang kan ero. Iya. Oh. Nah, saiki Kan akale akeh. Iya toh, akale kan akeh wong-wonge. menang malinge nih, Bang. Menang malinge timbangane kan goleki limpene. Limpen apa? Limpe goleki lengae. Oh.
Kamu Surabaya karo limpe nih. Enggak ngerti Caci. Iku Jo, Surabaya kelawasan Caci. Aku sik tasan iki. Oke. Iki lek bahas lor-loran kan entek ya Caci. Tapi nang Ken Park iku ancen akeh sing mesen to. Oh, akeh. Kenjeran toh. Kenjeran lah kenjeran. Ngene Caci. Urban legend nih. Kabar-kabar rahasia umum sing nang Surabaya. Ken Park dan Kenjeran watu-watu. Iku adalah Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas di Surabaya. Banyak ditemukan orang. Iki kabare Caci ya. Aku pengen klarifikasi dari Pemkot sendiri gimana kabarnya. Apakah memang Ken Park dan Kenjeran watu-watu sesering itu ditemukan remaja melakukan enak? Enaknya apa sih? Enaknya kono kan dodolan kupang. Jelas, ya iku enak banget seneng aku lho kupang. Terus ono siput. Seafood. Wingi ono sing kemplang ya, di kemplang kagone larang ya. Iku. Tapi sing arek mesum iki bener gak Caci? Iku sing bengi. Sing bengi. Heeh. Jadi perlu dijelasno sih. Nah, monggo Caci. Lah Ken Park iku pengelolanya duduk Pemkot. Oke, swasta. Lah Kenjeran sing lawas, watu-watu iku memang wilayah pengelolaannya juga pemerintah kota. Oh, pantas. Dulu tuh akeh warung ya Caci. Akeh. Sekarang sudah bersih. Bersih. Itu karena pengelolaan Pemkot. Pemkot, sing daerah lor ya, sing lor. Ya, Kenjeran lor iki ya. Ya, Kenjeran lor karo Kenjeran Kidul kan ngono iki. Ya. Nah, lah Kenjeran Kidul iku Ken Park, lah Kenjeran lor iku Watu-watu. Watu-watu Sing iku pasar pengelola bola. sing saiki dibersihno, ditoto apik iku nek Pemkot saiki. Oh, oke. Berarti sudah tidak ditemukan yang Nah, kalau di yang di sing di sebelah lor utara itu wis gak ditemuno lah. Tapi langsung ngene Ken Park, ini kan luasnya gedean Ken Park iki. Luasnya besar kan Pak? Tak kira ya sik ono. Sampai saiki Caci. Sampai saiki. Kita juga menghimbau kepada pengelola nih yang pengelola Ken Park. Pengelola Ken Park nih, tolong. Tolong diadakan patroli setiap saat. Nah, wong ya mau lho kucing-kucingan iki repot ya no. Iya Caci, kan akeh spot luas. Spot iku mau. Spot kosong. Mulai teko pojok wetan, tengah, wis akeh lah. Hari ini rata-rata rono Caci. Rata-rata yang kono. Kan Pemkot ku susah payah nutup doli loh. Iya toh. Sudah ditutup, maksudnya kok malah kon nang Ken Park kon gumpul nyamuk nyambe. Tapi tak kira lah Ken Park tempat untuk penginapan yang lama. Ya. Wis gak operasi gitu aneh. Hotel apa iku lek ngarani? Hotel Ken Park, Hotel Kenjeran. Sirkuit. Ya, Hotel Sirkuit, betul. Cuk lawas sih rek. Masalahnya di sini kenapa dia jenengno Hotel Sirkuit? Arek jeluki karena iku di sini ono arena motor cross. Balapan motor pacuan kuda juga ada. Distrek. Oh, yang kudu kabeh. Nah, pembalap-pembalap kan golek dulunya golek hotel sing murah, dekat dengan lokasi. Makanya dibangunlah Hotel Sirkuit. Losmen ta opo iku ya ngono ya. Murah-murah lah iku losmen ngono. Kanggo nginepe pembalap-pembalap iku dhisik ngono lho. Cerita asal usulnya kayak ngono. Tapi malah sekarang Tapi saiki sirkuitnya hilang ya. Gak karu-karuan wis lama ya sirkuitnya hilang. Nah, mungkin ada sirkuit yang lain. Nah, sirkuit di sirkuitnya itu liku saiki sirkuitnya golek sing lempeng ae. Memang kenakalan remaja itu pasti jadi masalah di semua kota kan Caci ya? Iya. Termasuk di Surabaya. Salah satunya adalah kegiatan yang mesum itu tadi atau cinta. Karena sak ngertiku Pemkot Surabaya komitmennya luar biasa sampai menutup doli tahun 2016. 16-an kurang lebih. 2016 ditutup. Tapi iki pertanyaanku Caci. Selain doli ku sebenarnya prostitusi nang Surabaya iku enek nang ndi meneh? Akeh. Akeh. Kaget aku. Kulone doli ono jarak. Oh ya, kan masih satu lokasi. Satu lokasi. Jenenge siji kan. Doli, Jarak, Kembang Kuning. Oh, Kembang Kuning juga. Kembang Kuning iya. Jadi urut-urutannya lah teko daerah endi kok Petan, Kembang Kuning, munggah titik yang ngene Doli, munggah titik ning Jarak kan begitu. Oke. Dan itu kan yang di sekitar situ. Itu di sekitar situ. Di luar area Jarak ini? Ono Kermil. Kermil daerah utara. Oke. Terus anaknya Moro Seneng, Morsel, daerah barat, kata. Setahu saya yang legend itulah. Oke. Dan itu semuanya sudah berhasil tuntas habis, nggak ada. Tutup semuanya. Saya kan punya konten Bondowani namanya. Oh iya. Yang hostnya Dono Pradana, Mas Dono. Kebetulan saya sebagai produser dulu episode pertamanya itu adalah membahas tentang prostitusi di rel kereta api Wonokromo. Oh, ya, stasiun Wonokromo. Stasiun dan sebelah. Ya, itu kan sebenarnya jadi urban legend. Karena keresahan kami waktu itu
masih beroperasi waktu itu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, waktu zaman pemilu 2019 berarti 3 tahun yang lalu. Itu masih beroperasi. Akhirnya kita bahas dan setelah tayang Bondowani ini 2 minggu kemudian baru bersih. Itu apakah memang efek Bondowani yang sampai ke Pemkot atau memang ada agenda bersih-bersih aja, Daji? Kalau kita mengagendakan bersih-bersih, bila ada suatu laporan dari masyarakat, laporan dari luar, laporan apapun yang masuk ke pemerintah kota, pasti kita akan tindak lanjuti. Apalagi yang bersifat kayak seperti itu. Baik itu perjudian yang ada di stasiun, di rel kereta api, prostitusi yang di daerah situ, pasti kita bersihkan. Tapi jenenge wong ngene kan ya apa ya? Mari bersih, sami gune, ketok aman, balik nih. Kan terus-terusan seperti itu. Itu apakah jadi satu dengan pasar maling yang depannya tuh? Pasar maling sebagai penunjang tuh. Pasar maling sebagai penunjang. Karena lak jarine arek-arek kono. Kancaku kan yo akeh arek kono, arek ono kroma, arek pulu kan akeh. Kancane cak maling kabeh. Akeh enggak. Sorry. Kanca sing ngomong ngono kan akeh. Oh ya, oke, siap Cak. Berarti mereka menunjang apa yang terjadi di belakang kan ono pager tuh. Bar dodolan barang itu mbok celono mbok apa mungkin mencolot sebelah kan kari nyebrang tok ae mencolot. Judi ya main wis prostitusi kan itulah yang sebenarnya kita juga sering membersihkan pasar maling yang sebelah selatan nih stasiun itu. Sering kali kita ya tetap balik kita aman balik wis kucing-kucingan lah terus. Berarti sebenarnya ya itu kan salah satu masalah di Surabaya. Apakah masalah ini juga terjadi di kota lain? Mungkin juga ada seperti itu. Setiap kota mesti ada problematika prostitusi, perjudian. Memang susah untuk dibersihkan zero itu kan ya susah. Ya ngomongnya zero, tapi kucing-kucingan mesti ono. Iya, Cak. Enggak tikus mana kucing iki. Coba Pemkot Surabaya download micet saja. Lu yakin mana? Oh iya, buahnya. Larinya ke situ. Ini rahasia umum ini, Cak. Memang begitu. Semua tahu. Oke. Berarti memang ya itu kekurangan Surabaya salah satunya di situ ya. Harusnya kan kesadaran masyarakat. Yang ada di sekitarnya. Yang ada di sekitarnya. Misalnya, lah ngene daerah gini buka pijet. Lah wargane protes demo kabeh kan buyar. Oh, gitu maksudnya. Oh iyalah. Wes pasti buyar, enggak mungkin. Tonggo sebelah protes, sak RW protes kabeh buyar. Tapi kalau didiamkan aja, tidak mau peduli, cuek kan. Ya merasa aman. Harusnya kalau ada prostitusi sekitar itu langsung memprotes, menggerebek. Dia takutnya kan sama warga di sekitarnya itu. Lah lek ngono, nek ada prostitusi seperti itu. Digerebek warga. Lah lek wargane tambah dodolan kondom ya. Lah tambah ngajangi. Kalau dodolan obat nyamuk pisan, dodolan ya kan ceruat. Oke, saya pribadi jadi mengapresiasi kinerja Pemkot yang selama pemerintahannya Pak Eri dan Cak Ji ini ya untuk prostitusi sangat bersih. Untuk di Monokromo terutama yang kami concern waktu itu dan juga menindaklanjuti kerusuhan-kerusuhan di arek lor-loran. Tapi sebelumnya karena habis ini musim hujan Surabaya. Gimana persiapannya kota Surabaya tadi? Kan waktu itu konten di Kalianak ono oma ngisori peceren niku kan. Iya wis gak karo-karuan. Ono oma terus menerus belai sampai sok dige dalan wis tak bersihno kabeh jan. Sampai numpuk sampai dadi dalan. Ya opo kono? Gede-gede ge lapangan bakso tur iso. Terus gimana itu Cak Ji? Udah dibersihkan. Udah dibersihkan ya toh. Termasuk persiapan hujan, seluruh gorong-gorong crossing antara Bolkavot 1 dengan lainnya udah dikerjakan meskipun belum selesai. Dan kita mohon maaf kepada masyarakat Surabaya yang terganggu jalan lalu lintasnya ini supaya juga saling mengerti. Pengerjaan gorong-gorong tuntas sebelum nanti hujan benar-benar melimpah. Puncaknya. Terima kasih banyak Cak Ji. Oke, terima kasih. Atas kehadirannya. Semoga kinerja Pemkot semakin disupport juga oleh warga Surabaya. Saksikan terus episode berikutnya dari Undercover bersama saya Karim Sujarniko.